Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faikal Ari Hasan. Saya berasal dari kelas 4604 dengan NIM 6704220088. Di sini saya akan membacakan hasil resum dari pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 8. Yang pertama dari pertemuan 5. Pertemuan 5 yaitu tentang value creation. Value creation adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan nilai dari produk atau jasa yang dimiliki. Jadi, customer lebih tertarik untuk melakukan pembelian produk atau jasa. Value creation kita perlu melakukan perubahan dan modifikasi. Jadi, value dari jasa dan produk bisa meningkatkan dan customer pasti lebih mau mengeluarkan biaya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Dan dampak akhirnya adalah keuntungan dan juga pendapatan kita bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya. Customer value yaitu persepsi customer terhadap kualitas atau keuntungan yang mereka dapat ketika mereka membeli produk ataupun jasa. Jadi, customer value adalah selisih dari manfaat yang mereka dapat ketika mereka membeli suatu barang atau jasa dengan biaya yang mereka keluarkan. Lalu selanjutnya untuk pertemuan 6. Materi dari pertemuan 6 yaitu market potensial. Market potensial yaitu jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan dalam periode yang sudah ditetapkan. Gunanya market potensial yaitu untuk menentukan kita bakalan masuk atau keluar dalam persaingan pasar. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak sumber daya manusia yang akan kita gunakan dalam suatu perusahaan. Kita juga bisa menentukan lokasi dan sumber daya, dan kita juga bisa mengevaluasi kinerja kita, peramalan forecasting, penjualan, dan ada beberapa peramalan yaitu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Ada beberapa peramalan yaitu secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif yaitu berdasarkan pendapat seseorang dan intuisi, sementara kuantitatif berdasarkan ilmu matematika dan juga ilmu statistik. Kalau kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu diaritmatika dan yaitu deret waktu dan sebab akibat. Jadi sebelum melakukan peramalan harus ada data terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai sumber data tersebut. Yang pertama, sumber data berasal dari peraturan pemerintah. Yang kedua, asosiasi bisnis. Yang ketiga, perusahaan swasta. 4, analisis dan keuangan. Dan 5, berita publik. Dan 6, yang internet. Sementara untuk pertemuan 7 yaitu tentang market potensial dan sales forecasting. Di era disruption teknologi, pasar potensial dan peramalan penjualan. Information secure. Yang pertama, government source atau sumber pemerintah. Yang kedua, trade association atau asosiasi perdagangan. Yang ketiga, private company, data atau data perusahaan pribadi. Yang keempat, finansial dan industri analisis atau analisis keuangan dan industri. Yang kelima, popular press atau pers populer. Yang terakhir, the internet atau internet. Dan untuk pertemuan 8, developing match product strategy to face disruption, teknologi elemen strategi produk. Di antaranya ada 7, yaitu yang pertama statement of the objective, yang kedua selection of strategic alternative, yang ketiga selection of customer target, keempat choice of competitor target, yang kelima statement of core strategy, keenam description of supporting market fix, yang terakhir description of supporting functional program. Reaktif strategis dibagi menjadi defensive, immediative, second and better, dan responsif. Sementara proaktif strategis, research and development, lalu marketing, lalu entrepreneurial, lalu acquisition, dan yang terakhir alliance. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.